Nomor induk mahasiswa 203175743267. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan tahun 2021, mahasiswa Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita melakukan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Yofi. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Terima kasih Yofi sudah memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Kabarnya baik. Hari ini pikirnya siapa ya? Widya, Ana, Deniska. Kelasnya bersih. Tadi pagi habis disapu ini? Ya, kita harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Desi akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada, sebentar. Siapa yang tidak masuk? Noval. Kenapa ini nak? Noval tidak masuk? Sakit. 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 Noval tidak masuk sakit. Berarti Noval hari ini. Noval saja atau ada yang lain? Noval saja ya. Baik. Agar kita tetap semangat untuk hari ini, sebelum pelajaran, mari kita melakukan tepuk TPK. Ya, anak-anak bisa berdiri. Kita melakukan tepuk TPK. Ya, berdiri. Dipimpin oleh satu anak perwakilan yang maju. Ayo. Siapa? Vira. Ya, ayo sini. Biar semangat ya. Biar pembelajaran kita hari ini bisa tambah semangat. Ayo, semua mengikuti arahan dari Vira. 1, 2, 3. Tepuk TPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus sekali. Biar tambah semangat,
hidupnya bagus, Imam masih ingat. Imam absen berapa? Absen 2. Bagus, Imam. Ayo yang lain yang masih ingat dengan materi yang kemarin. Ayo. Saya Bu. Ya, Indra. Ayo Indra. Hewan adalah segala sesuatu terhadap barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kehidupannya. Ya, bagus. Sesuatu tentang barang dan jasa yang menuntut untuk dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi bisa mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Bagus, Hilda juga masih ingat. Berarti anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu. Bagus, yang lain juga masih ingat ya tentang materi yang lalu? Ya, untuk materi hari ini bisa dilihat di layar di depan. Materi untuk hari ini adalah tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, yaitu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Bisa dilihat di ruang tulis. Yang pertama dulu, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yaitu melalui pendekatan saintifik dengan metode diskusi serta penerapan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian tindakan, motif, dan prinsip dengan benar. 2. Mengidentifikasi macam-macam motif ekonomi. 3. Menganalisis penerapan prinsip ekonomi dengan kegiatan ekonomi dengan benar. 4. Melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang artikel dan gambar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi dengan penuh tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus untuk penilaiannya, yang nanti Bu Desi nilai penilaian sikap. Jadi kalian ketika pelajaran hari ini bagaimana sikapnya? Nanti Bu Desi punya penilaian. Pengetahuan, nilai pengetahuan yaitu tes tulis atau penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan yaitu tentang kegiatan diskusi dan presentasi. Baik, sebelum pelajaran kita mulai untuk materi ini, Bu Desi bagi kelompoknya dulu ya. Di sini ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok Indonesia. Saya kasih namanya di sini ya, Indonesia. Yang kedua kelompok Filipina. Nih, yang ketiga kelompok Vietnam. Dan yang keempat ada kelompok Malaysia. Berarti ada 4 kelompok di sini, ya. Ada 4 kelompok. Jadi ada kelompok Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Ada 4 kelompok. Kelompoknya itu kemudian bisa dilihat di layar lagi. Di situ ada gambar tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Coba kalian amati dari gambar yang ada di layar. Ada gambar-gambar kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Diamati dulu, di sini ada 6 gambar yang bisa diamati. Yang pertama, ada gambar apa anak? Penjual sate. Ya, berjualan untuk apa? Memperoleh penghasilan. Terus yang kedua? Nah, yang kedua ada gambar apa itu? Petani yang mencangkul. Ada petani yang mencangkul sawah untuk memenuhi kebutuhannya. Yang atas yang ketiga gambar suatu perusahaan, suatu pabrik. Dia itu melakukan kegiatan ekonomi untuk apa? Mendapatkan uang atau mendapatkan keuntungan. Gambar selanjutnya bisa dilihat. Nah, ada gambar apa itu? Memberikan bantuan pada anak yatim. Terus selanjutnya gambar Pemberian piala. ya, pemberian piala kepada siswa. Dan selanjutnya bawahnya Ibu-ibu berjualan. berjualan. Ya, dari gambar-gambar yang kita tayangkan tadi, coba kalian
dari gambar-gambar itu apa yang kalian peroleh sesuai dengan materi kita tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Bisa kalian amati gambar itu dan bisa kalian buka di buku paket IPS-nya halaman 139 dan juga bisa membuka internetnya lewat HP yang kalian bawa. Boleh HP-nya dikeluarkan sesuai link yang sudah Desi kasih di WA grup. Bisa dilihat linknya. Jangan membuka pakai link yang lain. Link sesuai materi kita hari ini, yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ayo, bisa diamati, bisa dirumuskan. Ada pertanyaan atau ada rumusan masalah dari gambar tersebut, bisa dilihat dari buku paketnya dan melihat dari internet sesuai link yang Bu Desi kasih. Ayo, ada yang bisa atau mau merumuskan? Bisa angkat tangan. Oh iya, nak? Petani yang menjaga penyelenggara sawah apakah termasuk tindakan ekonomi? Ya, tadi ada gambar petani yang mencangkul di sawah. Apakah petani yang mencangkul di sawah termasuk tindakan ekonomi? Oh, pertanyaan dari Ana. Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Bu. Ya, Kira. Iya Bu, petani yang menggarap sawahnya termasuk tindakan ekonomi karena tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Nah, termasuk tindakan ekonomi karena tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Kira absennya absen berapa? 16. Ya, absen 16. Ya. Kemudian, ayo siapa lagi? Saya Iya, Nila. Bu, seseorang yang memberi bantuan kepada anak yatim termasuk motif apa? Seseorang yang memberikan bantuan kepada anak yatim, tadi ada gambarnya. Itu termasuk motif apa? Ayo, motif apa? Oh iya, Isma. Seorang yang memberi bantuan kepada anak yatim termasuk motif berbuat sosial. Nah, jawaban dari Isma, seseorang yang memberikan bantuan kepada anak yatim itu termasuk motif berbuat sosial. Bagus. Isma absen berapa? Absen 8. Ya, berarti seseorang yang memberikan bantuan ini termasuk motif berbuat sosial. Sekarang Bu Desi tanya dulu, apa itu motif ekonomi? Ada yang tahu apa itu motif ekonomi? Ayo, Ya, Bu. Iska. Motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Motif ekonomi dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi. Jadi motif ekonomi itu dorongannya, didorong. Bagus, Iska. Kemudian motif ekonomi dibagi menjadi 4 apa saja? Motif untuk mendapatkan keuntungan. Terus motif berbuat sosial. Lanjut. Motif mendapatkan penghargaan dan motif memperoleh kekuasaan. Betul sekali. Di sini juga bisa kita lihat macam-macam motif ekonomi. Sini. Nih, ada motif memenuhi kebutuhan, motif berbuat sosial, motif mendapatkan penghargaan, motif memperoleh kekuasaan, dan motif memperoleh keuntungan. Bagus. Kalian berarti tadi malam belajar ya ini? Nah, sudah buka bukunya, makanya bisa menjawab. Kemudian selanjutnya tentang prinsip ekonomi. Ada yang tahu? Prinsip ekonomi. Saya, Bu. Yofi? Prinsip ekonomi adalah pertimbangan yang disertai dengan pengorbanan tertentu dalam rangka untuk mendapatkan atau mencapai hasil yang maksimal. Nah, pertimbangan yang disertai dengan pengorbanan tertentu dalam rangka untuk mendapatkan atau mencapai hasil yang maksimal. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu kita harus berusaha, harus berkorban. Itu adalah prinsip ekonomi.
bagus Yofi, pengertian prinsip ekonominya sudah bagus. Kemudian prinsip ekonomi itu penerapannya melalui 3 kegiatan. Kegiatan apa saja? Produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagus. Jadi penerapannya itu ada pada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya. Ya, kita Bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? Nah, bagaimana Bu penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi? Jupita bertanya. Ada yang bisa membantu menjawab? Ayo, yang bisa membantu? Rudi? Ya? 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku cuma untuk mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. C. Harus selalu hemat dalam biaya produksi. Nah, menggunakan bahan mentah atau bahan baku yang bermutu baik ya Rudi ya. Bagus. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah dan harus selalu berhemat dalam biaya produksi. Itu Jupita jawabannya dari Rudi, penerapan pada prinsip kegiatan produksi. Bagus. Rudi absen berapa? 12. Lanjutnya tadi penerapan yang ditanyakan adalah di dalam kegiatan produksi. Sekarang dalam kegiatan konsumsi dan distribusi. Ayo, dalam kegiatan konsumsi dan distribusi bagaimana penerapannya? Saya mau Ira. penerapan prinsip ekonomi pada kegiatan distribusi yaitu 1. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. 2. Menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. 3. Memberikan layanan dengan baik. 4. Menggunakan sarana distribusi umum. Ya, bagus. Ira, absen berapa Ira? 16. Penerapan dalam prinsip kegiatan distribusi. Terus kalau dalam kegiatan konsumsi, yo, dalam kegiatan konsumsi ya, sudah. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi adalah 1. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Ya. 2. Memilih barang dengan kualitas bagus. 3. Memilih barang sesuai dengan yang direncanakan. 4. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Ya, bagus. Sudah membeli barang dengan memilih terlebih dahulu itu dalam kegiatan konsumsi. Memilih barang yang berkualitas, membeli barang yang sesuai dengan yang direncanakan, dan membuat skala prioritas. Skala prioritas artinya kita membeli barang itu membeli yang sesuai kebutuhan terlebih dahulu. Itu adalah materi kita untuk hari ini. Baik, untuk hari ini tugas kalian, Bu Desi ingin memberikan tugas diskusi. Nah, diskusi bisa dilihat di papan layar, tugas LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada LKPD. Saya bagi ya LKPD-nya. Saya bagi sesuai kelompoknya. Nanti di LKPD ini sudah ada lembar untuk menjawab. Nanti hasil diskusinya bisa ditulis di lembar yang sudah Bu Desi siapkan. Yang sudah disiapkan. Nih, LKPD-nya ya. Bisa dilihat di layar untuk LKPD-nya. Tugasnya apa? Kita lihat di situ LKPD-nya. Yang pertama yaitu mengamati gambar tentang kegiatan yang berhubungan dengan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, mengamati ada kegiatan. Di situ ada artikel tentang kerajinan ukir kayu jati Bojonegoro merambah pasar mancanegara. Nanti artikelnya bisa dibaca. Kemudian di bawahnya ada pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Motif apa yang mendasari Pak Sutrisno dalam melakukan kegiatan membuat kerajinan ukir kayu jati? Yang kedua, prinsip apa yang dilakukan dalam menjalankan usahanya? Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno? Nanti jawabannya bisa dikerjakan di lembar kerja di bawahnya. Ya,
Silakan anak-anak mulai bisa dikerjakan untuk diskusi hari ini. Saya beri kasih waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Kalian diskusi dengan kelompoknya sambil nanti Bu Desi menilai keaktifan kalian dalam melakukan diskusi. Hasil diskusi ditulis di lembar yang sudah Bu Desi kasih. Ditulis hasil diskusinya, nanti presentasi di depan perwakilan dari tiap kelompok. Bisa ditulis di situ, jangan lupa nama kelompoknya, kemudian hasil diskusinya. Bisa membuka dari buku paket halaman 139 dan bisa mengambil informasi dari internet, kemudian sesuai link yang sudah Bu Desi kasih ya. Sesuai link yang sudah Bu Desi kasih. Ayo, silahkan didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan dengan teman kelompoknya. Didiskusikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, hasil diskusinya apa. Ayo semua bekerja sama ya, satu kelompoknya dikerjakan bersama-sama. Ini kelompok apa? Filipina ya. Kelompok Filipina. Berarti novel kelompok ini ya nggak masuk. Nggak masuk. Ini berarti Hilda, Susi sama Iman. Bisa membuka dari buku dan juga dari internet sesuai link yang sudah Bu Desi berikan. Ini kelompok Indonesia. Sudah ya, sudah 15 menit. Kita mulai mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dipresentasikan dari tiap kelompok, nanti perwakilan satu untuk maju ke depan. Dari kelompok Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia. Nanti siapa dulu yang mau presentasi, siapa nanti bisa maju ke depan. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah selesai diskusinya? Ya. Ayo, siapa dulu yang mau presentasi? Dari kelompok mana dulu? Ya, Indonesia, kelompoknya Tira. Nanti ketika kelompok Indonesia presentasi, kelompok Vietnam, Filipina, dan Malaysia boleh memberikan tanggapan, ya, boleh menanggapi hasil dari kelompok Indonesia. Silahkan Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firatul Arifah, perwakilan dari kelompok Indonesia dengan anggota Ahmad Lutfi, Isma, dan Ika. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Indonesia. 1. Motif apa yang mendasari Pak Sutrisno dalam melakukan kegiatan membuat kerajinan ukir kayu jati? Motif yang mendasari Pak Sutrisno adalah motif untuk mencari keuntungan. 2. Prinsip apa saja yang dilakukan dalam menjalankan usahanya? Penerapan prinsip ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah prinsip ekonomi kegiatan produksi. 3. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno? Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah 1. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. 2. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Ya, bagus. Untuk kelompok 1 ada sanggahan dari kelompok lain? Saya Bu. Oh, yuk, siapa itu? Iska mau memberikan tanggapan dari kelompoknya. Kelompoknya apa? Vietnam ya, bisa yuk. Menurut kelompok Vietnam, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah
memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu sebelumnya produsen harus terlebih dahulu melakukan pengamatan pasar sehingga tidak akan salah dalam menentukan barang yang akan diproduksi. Ya, tanggapan. Kalau menurut kelompok Indonesia tadi, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno yaitu menggunakan bahan mentah dan juga mendirikan perusahaan yang bukan dengan bahan baku ya. Tanggapan dari kelompok Vietnam bahwa memproduksinya harus sesuai dengan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagus tanggapan dari kelompok Vietnam. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, bisa ditutup Mira. Demikian hasil diskusi dari kelompok Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Indonesia. Yang selanjutnya, kelompok mana lagi yang berpresentasi? Ya, dari kelompok Filipina ya. Arfiatun Naimah. Absen berapa? Absen 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatun Naimah, perwakilan dari kelompok Filipina Pemerintah Ida Talia Putri Widiawati. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Filipina. Satu, motif apa yang mendasari Pak Sutrisno untuk melakukan kegiatan membuat kerajinan ukir kayu jati. Motif yang mendasari Pak Sutrisno adalah motif untuk mencari keuntungan. Dua, prinsip apa saja yang dilakukan dalam menjalankan usahanya. Penerapan prinsip ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah prinsip ekonomi kegiatan produktif. Tiga, bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. B, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Ya, dari kelompok Filipina ya. Tadi ada sanggahan dari kelompok lain. Saya dulu Oh, yang mau menyanggah ya, Nila. tanggapan untuk kelompok Filipina bahwa penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah menetapkan harga barang atau jasa yang bisa menghasilkan keuntungan akan tetapi masih terjangkau dengan baik oleh para pembeli. Ya, tadi kalau menurut kelompok Filipina, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno dengan menggunakan tenaga kerja yang upahnya murah dan hemat dalam biaya produksi. Ya. Tanggapan dari kelompok Malaysia, tadi Nila yang memberikan tanggapan bahwa menetapkan harga barang atau jasa untuk menghasilkan keuntungan, namun harganya masih bisa dijangkau oleh masyarakat. Bagus tanggapan dari kelompok Malaysia. Ada tanggapan lain dari kelompok lain? Vietnam? Indonesia? Tidak. Kalau tidak bisa diakhiri. Gimana? Demikian hasil diskusi dari kelompok Filipina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Filipina. Berarti dua kelompok, Vietnam dan Malaysia. Ayo, siapa lagi yang mau presentasi? Iska, kelompok Vietnam, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iska, perwakilan dari kelompok Vietnam dengan anggota Hermalia Ana Aminatun Selviana. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Vietnam. Satu, motif apa yang mendasari Pak Sutrisno dalam melakukan kegiatan membuat kerajinan ukir kayu jati. Motif yang mendasari Pak Sutrisno adalah motif untuk mencari keuntungan. Dua, prinsip apa saja yang dilakukan dalam menjalankan usaha. Penerapan prinsip ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah prinsip ekonomi kegiatan produksi. Tiga, bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu sebelumnya produsen harus terlebih dahulu melakukan pengamatan pasar sehingga tidak akan salah dalam menentukan barang yang akan diproduksi. Ya, itu adalah hasil dari kelompok Vietnam. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Berarti penerapan prinsip ekonomi menurut kelompok Vietnam bahwa sebelum memproduksi barang itu
melihat masyarakat itu yang dibutuhkan barang apa. Jadi kita bisa memproduksi barang itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu ya, Iska? Ya, kalau tidak ada yang memberi tanggapan bisa ditutup. Demikian hasil diskusi dari kelompok Vietnam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Vietnam. Ayo, kelompok terakhir. Ayo, kelompok Malaysia ya. Yang maju Nila. Silakan Nila membacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila, laki-laki Nisfi, perwakilan dari kelompok Malaysia dengan anggota Devi, Rudi, Atia. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok Malaysia. Satu, motif apa yang mendasari Pak Sutrisno dalam melakukan kegiatan membuat kerajinan ukir kayu jati? Motif yang mendasari Pak Sutrisno adalah motif untuk mencari keuntungan. Dua, prinsip apa saja yang dilakukan dalam menjalankan usahanya? Penerapan prinsip ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah prinsip ekonomi kegiatan produksi. 3. Bagaimana penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan Pak Sutrisno? Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno adalah menetapkan harga barang atau jasa yang bisa menghasilkan keuntungan, akan tetapi masih terjangkau dengan baik oleh para pembeli. Ya, itu hasil diskusi kelompok Malaysia. Kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Tidak. Jadi menurut kelompok Malaysia bahwa penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi yang dilakukan Pak Sutrisno yaitu menetapkan harga barang yang menghasilkan keuntungan tapi tetap memperhatikan harganya bisa terjangkau oleh masyarakat. Bagus hasilnya. Hasil diskusinya silahkan ditutup kalau nggak ada tanggapan. Demikian hasil diskusi dari kelompok Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Malaysia. Baik, tadi berarti untuk hasil diskusinya ditulis yang rapi, yang rajin, nanti dikumpulkan ke Bu Desi. Dan jangan lupa untuk tugas mandirinya, tugas individunya dikirimkan ke Google Classroom ya. Tugas individunya nanti bisa dikirim di Google Classroom. Baik, untuk pelajaran hari ini mari kita melakukan refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Yo, tadi kan kita sudah mempelajari apa itu tindakan ekonomi, apa itu motif ekonomi, apa itu prinsip ekonomi, dan penerapannya. Sekarang mari kita membuat refleksi dari pelajaran hari ini, membuat kesimpulannya. Ayo anak-anak, ada yang bisa? Saya Bu. Hilda? Tindakan ekonomi adalah setiap usaha dari manusia yang didasarkan pada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan. Ya, menurut Hilda tadi tindakan ekonominya suatu usaha dari manusia yang berdasarkan pada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan. Ada yang lagi? Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Saya Bu. Oh ya, Tia. Tindakan ekonomi adalah suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber secara Ya, bagus. Atia. Tindakan ekonomi itu suatu cara bertindak manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Bagus. Berarti tadi memperhatikan. Yang lain? Ayo. Yang lain? Vira. motif ekonomi adalah dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Ya, motif ekonomi dorongan yang menyebabkan manusia melakukan suatu tindakan ekonomi. Bagus.
dilakukan adalah kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, kegiatan distribusi. Ya, menurut Ustaz tadi, penerapan prinsip ekonomi ialah apa Kak? Apa ya Kak? Pertimbangan yang disertai dengan pengorbanan dalam rangka untuk mencapai hasil yang maksimal. Penerapan prinsip ekonomi ada 3. Penerapan dalam kegiatan produksi, dalam kegiatan konsumsi, dan dalam kegiatan distribusi. Baik, untuk refleksi dan kesimpulan sudah dari pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak, bukunya bisa ditutup. Jangan lupa di rumah terus belajar, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa mempelajari materi selanjutnya tentang kegiatan ekonomi. Materi kita minggu depan di rumah, jangan lupa belajar. Baik, sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Yobi. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, terima kasih Yobi sudah memimpin doa. Untuk pelajaran hari ini kita sudah